Halo my guys, sobat wisata, sobat traveler Nusantara tentunya. Oke, masih kembali lagi ya bersama Ogi Channel 011 tentunya. Oke, kali ini saya masih liputan seputar Semarang ya, yaitu di Museum Ronggo Warsito. Museum Ronggo Warsito sendiri ini terletak di Kalibanteng, Jalan Kalibanteng Semarang. Jadi kalau kalian ke Semarang itu ada flyover, lah itu di bawah flyover nanti kelihatan ada tulisan Museum Ronggo Warsito Semarang. Oke, kali ini kita akan mengekspos berarti museum sejarah ya, tentang sejarah Ronggo Warsito, Museum Ronggo Warsito ini. Oke pemirsa, seperti apa Museum Ronggo Warsito? Mari kita telusur ke dalam. Ini kita sudah disambut dengan patung ya, patung kuda dan satria memanah. Dari situ mas. Ya, ini sudah rekod kita. Di sebelah mana pak? Oke. Sudah pemandunya mana? Oh itu. Sambil ikut nggak apa-apa pak? Boleh langsung. Oke. Pemirsa, kita sudah di apa ini namanya pak? Aula ya? Ini pendopo Museum Ronggo Warsito. Pendopo Museum Ronggo Warsito, pemirsa. Oke, ngomong-ngomong kita belum berkenalan ya dengan beliau ini siapa, kita biar pemirsa juga tahu mbaknya siapa juga. Pemirsa biar tahu. Oke, Pak. Aja ya. Monggo. Ben santai. Monggo. Oke, boleh. Niki dengan Pak sinten namit? Yoyok. Pak Yoyok nggih. Bambang Priambodo. Pak Yoyok Bambang Priambodo. Mbaknya? Dengan Entin Suhartini. Entin Suhartini. Ya. Oke, Pak Yoyok. Piyambak saking pundi Pak asline? Saya dari Sanggar Greget Semarang, Mas. Semarang berarti nggih. Itu kegiatan kesenian tari, karawitan, teater dan sebagainya. Oke, kalau mbaknya? Saya di sini nemuin Bapak Yoyo untuk mengerjakan skripsi, menanyakan mengenai tari yang ada di Sanggar Greget. Cakep pemirsa, ternyata mbaknya mahasiswi ya. Oke. Asal dari mana mbak? Asalnya saya asli Purwodadi. Purwodadi. Cuman saya kuliah di UTM. UTM itu mana? Universitas Trunojoyo Madura. Universitas Trunojoyo Madura. Oke pemirsa, aslinya Purwodadi. Purwodadi dalannya meletak jadi tak sih. Tapi dia kuliahnya di Madura. Oke, ini kita ke topik ya, ke Pak Yoyo dulu. Yeah. Pak Yoyo ini kenapa ini Pak kok berada di pendopo Museum Ronggo Warsito ini dalam rangka apa nih Pak? Mohon dijelaskan ke pemirsa. Ya, jadi begini, ini kan pangsa pandemi ini kan semuanya terpuruk. Betul. Nah, masa kebangkitan ini berarti harus ada namanya kolaborasi Betul. antara objek wisata. Jadi salah satunya Museum Ronggo Warsito ini kan merupakan salah satu objek wisata, meskipun di dalamnya adalah edukasi. Tapi ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk kegiatan berkesenian. Seperti latihan nari, pengambilan video, tari, kemudian kegiatan-kegiatan budaya yang lain. Ini perlu ada namanya kolaborasi antara daya tarik wisata, objek wisata, dan kesenian menjadi sebuah hubungan interaksi. Ya, bersinergi. Keduanya agar bisa menghasilkan sesuatu. Jadi apa yang didapatkan oleh teman-teman seniman, sanggar-sanggar tari mendapatkan ruang pengalaman baru di sebuah museum mendapatkan sesuatu yang baru, bahwa edukasinya tidak hanya pada yang lama-lama, tapi karya-karya baru tidak yang monoton, memang milenial, anak-anak remaja betul. muda sekarang kan menjadi medium-medium yang menarik. Betul. Ya. Jadi kenapa ada Pak Yoyo di sini? Karena yaitu tadi ya, bersinergi dan berkolaborasi biar museum ini kesannya nggak monoton gitu ya. Ya, satu itu, yang kedua fungsinya juga tidak hanya sebagai menyimpan barang mati. Ya. Ternyata untuk bergerak pun bisa. Ya, jadi mungkin perlu juga ketika ada pengunjung datang, di situ ada kegiatan menari, kegiatan membatik secara langsung, kegiatan menatah wayang, ya. buat patung, kegiatan yang memang itu merupakan edukasi. Jadi ini mungkin yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk dalam rangka kebangkitan dari keterpurukan pandemi ini. Bukan berarti pandemi terus turun, tidur terus ya tidak. Ya. Oke pemirsa, paham ya kata Pak Yoyo barusan. Jadi seperti di konten-konten saya sebelumnya, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya mengusung
tema wisata. Ya karena memang apa namanya ya, banyak ya dari pelaku atau pengelola wisata manajemen itu berkeluh kesah bahwasanya selama pandemi yang setahun lebih ini pariwisata itu sangat-sangat terpuruk. Jadi makanya saya berinisiatif menjadi YouTuber di sektor pariwisata agar pariwisata di Indonesia ya khususnya, karena saya nanti akan keliling Indonesia, di Indonesia agar pulih dan bangkit kembali perekonomian di pariwisata. Seperti itu nggih Pak ya? Ya, harus sinergi. Sinergi antara perekonomian, dampaknya seperti apa, lalu progres ke depan. Mestinya pariwisata harus memiliki progres ke depan. Seperti apa aturan-aturan main yang baru. Nah, artinya bagaimana sebenarnya pemanfaatan ruang publik sebagai sebuah edukasi, sebagai sebuah perekonomian, pusat perekonomian. Artinya misalkan dari sebuah objek wisata ini seperti apa kuliner-kuliner yang ada di sini, kemudian souvenir dikembangkan, harus dikembangkan kembali. Betul. Dan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya. Karena kalau bangsa kita tidak sadar bahwa sadar wisatanya kurang ya tentu tidak akan pasti baik. Ya, nah, ini yang penting sebenarnya. Salah satu bagian dari salah satu objek wisata menjadi sebuah daya tarik wisata. Betul. Berarti Pak Yoyo ini sebagai instruktur ya Pak, bener ya? Instruktur tari atau apa? Bener ya Pak? Saya ngajar tari, ya, bener, instruktur tari. Kesenian lah. Kesenian ya? Kesenian. Jadi pemirsa, dulu waktu saya masih sekolah SMP ya, itu saya cowok, tapi nggak tahu di sekolahan saya tuh saya ditunjuk sebagai penari juga, ada guru tarinya juga di SMP, tapi nggak tahu kalau di era SMP sekarang saya nggak tahu ya, masih ada apa enggak pagelaran tari itu saya nggak tahu. Tapi kalau dulu saya SMP, ya dulu saya diajari tari Gambyong Semarang kalau nggak salah Pak, bener ya Pak? Gambyong ya, Gambyong bukan Semarang, Gambyong ya Gambyong. Oh Gambyong, kalau tari Semarang Gambyong. ada Semarangan sendiri. Tari Gambyong sama tari Semarangan. Saya yang ngabinya 4 penari itu apa Pak? Semarangan. Nah itu Semarangan pemirsa. Jadi dulu Gambang Semarang. Nah Gambang Semarang ya bener, Gambang Semarang dulu. Saya pernah diajari itu di waktu SMP. Jadi saya juga kaget loh, saya cowok tapi kok suruh nari, ya nggak apa-apa lah. Tetap karena itu ilmu ya pemirsa, seperti itu. Untuk Mbaknya sendiri nih ada kepentingan apa ini sama Pak Yoyo nih kok bawa arsip-arsip apa berkas-berkas nih? Seksit Mas nih, monggo silakan Mbak Andin. Iya, ini saya niatnya mau ngerjain skripsi dan saya juga sudah janjian kepada Bapak Yoyo mengenai ini tari-tari. Ya, tari. Doyo Sanggita Anjali. Ya, tari budaya Sanggita Anjali. Ya saya. Jadi memang Mbaknya ini kuliahnya ambil di fakultas apa ini Mbak? Fakultas saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi saya mengambil ya tradisi seni-seni seperti itu Mas. Makanya skripsinya temanya tetap ada unsur budayanya gitu ya Mbak ya. Oke, kalau gitu itu Mbak pemandu sudah menunggu di belakang Pak Yoyo. Monggo Pak Yoyo dilanjut dulu itu untuk melatih melatih tari ya, melatih tarinya. Selamat sukses nggih. Ya, amin Pak Yoyo. Nggih, matur suwun Pak Yoyo, Mbak Din. Assalamualaikum. Oke pemirsa, ini Mbaknya sudah menunggu dari tadi. Oke, dengan Mbak siapa ini? Saya Tata, pemandu dari Museum Ronggowarsito. Oke, kayaknya Mbak terlalu tua, kakak aja deh. Kak Tata, tapi nggak pakai Janita ya? Enggak. Kak Tata ya. Oke, siap. Kak Tata, ya ini apa namanya? Saya mau penelusuran di Museum Ronggowarsito nih. Berkenan nggak ini? Iya, saya Ogi channel 091 ya Kak Tata. Oke, Kak Tata, ini saya mau penelusuran di Museum Ronggowarsito. Berkenan Kak untuk mendampingi biar pemirsa juga tahu di Semarang tuh ada museum apa saja sih. Nah, ini salah satunya kita langsung mendarat di Museum Ronggowarsito ya pemirsa. Oke, Mbak Tata. Ya. Kita mulai dari mana ini untuk menjelaskan Museum Ronggowarsito sendiri ini apa? Sebenarnya ini selama pandemi kita off ya. Jadi kita belum menerima kunjungan dari umum selama setahun full. Setahun lebih berarti ya dari awal Maret. Ini tutupnya sampai kapan? Belum tahu. Belum ada instruksi. Ini off ini berarti? Iya, kita sudah setahun off. Oke, pemirsa. Berarti saya terima kasih banget. Istimewa ini sebenarnya. Saya terima kasih banget ini ya sama Kak Tata dan manajemen, terutama untuk Pemkot ya, pemerintah Kota Semarang dan Pemprov Kota Semarang yang sudah bekerja sama dengan Ogi Channel 091 untuk menjembatani, memfasilitasi agar kita bisa dikasih akses izin lah untuk melakukan liputan. Dan tadi memang di awal kita sampaikan ke security dan ke tata usaha ya tadi ya Kak, tata usaha bahwasanya memang saya sudah ada
kerjasama sama pemerintah Kota Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk melakukan liputan. Ternyata saya nggak tahu, sumpah ini nggak settingan ya Kak Tata, ini nggak settingan. Kita tahu sendiri pemirsa, setiap kita record, setiap kita liputan pasti live ya, live dan nggak ada edit, nggak ada apa, nggak ada, langsung kita langsung aja. Jadi kalau memang Kak Tata salah ya salah, kalau saya salah omong ya salah omong gitu, oke. Jadi terima kasih, ternyata especially day lagi buat Ogi Chandra Sasulah 1. Istimewa ini ya pemirsa. Keren, oke. Bisa dimulai dari mana ini Kak? Oke, jadi saya kenalin dulu. Sebelumnya sudah pernah ada yang kesini? Kalau saya dulu mungkin waktu SMP ya, SD, SMP atau TK atau kalau nggak TK, SD, SMP lupa. Yang pasti saya pernah kesini. Oh ya, waktu sekolah ya. Pernah waktu sekolah. Itu kayaknya sudah puluhan tahun yang Betul, sudah Nah, puluhan kita tahun. sudah cukup berbeda sekarang. Tentunya dari depan juga udah kelihatan ya perkembangannya. Perkembangannya pesat banget emang. Signifikan. Ya, signifikan. Nah, apa namanya? Museum Ranggawarsita ini adalah museum umum. Jadi nggak cuman melulu tentang fosil, nggak melulu tentang apa namanya wayang dan sebagainya, tapi semuanya ada di sini karena ini adalah museum umum. Jadi ibunya museum-museum di Jawa Tengah. Kita perwakilan dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, kita hampir semuanya memiliki koleksi. Jadi ada dari Kota Semarang sendiri, ada dari Kudus, dari Klaten, dari mana namanya Wonosobo, dari berbagai kota berarti di Jawa Tengah. bener-bener induk ya, induk di Jawa Tengah yaitu di Museum Ranggawarsita. Iya, dan saya sangat mengapresiasi juga Mas Ogi sudah kesini bersama tim untuk ngeliput Museum Ranggawarsita, karena kan nggak usah keliling Jawa Tengah, cukup ke Museum Ranggawarsita aja tuh udah bisa mewakili, udah tahu oh ini dari kota ini gitu. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke gedung dulu ya. Boleh, ya. Mas boleh di-shoot Mas ini Mas. Apa namanya? Kami oh iya nggak apa-apa, 2016. Terus ini ada prasasti apa Mbak? Ini adalah memorial dari peresmian pendirian Museum Jawa Tengah Ranggawarsita oleh Profesor Dr. Fuad Hasan. Jadi yang meresmikan pendirian Museum Jawa Tengah Ranggawarsita ini adalah Profesor Fuad Hasan, Menteri Pendidikan pada kala itu. Jadi nomenklaturnya sempat beberapa kali berubah. Kalau dulu pada tahun 89 itu namanya Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah aja. Nah, kemudian di akhir tahun 89 itu diusulkan untuk menambahi nama Ranggawarsita agar lebih signifikan dan lebih mudah diingat oleh masyarakat. Tadi ya waktu saya liputan sama Pak Yoyo di depan itu ada patung beliau itu ya, patung Ranggawarsita. Raden Ngabei Ranggawarsita. Raden Ngabei Ranggawarsita. Dan ini diresmikan pada tanggal 5 Juli 1989 nggih. Betul. Jadi tanggal 5 Juli 1989 itu adalah hari lahirnya Museum Ranggawarsita. Pertama kali dibuka untuk umum. Betul. Ini ada tiket kok dilewatkan. Ini kan berhubung lagi off pemirsa, tapi Kak Tata saya lebih jeli ya. Kak Tata dari tadi di skip terus dulu nih pemirsa. Jadi kalian nanti nggak tahu. Oke Mas, bisa shoot. Kita sekarang di bagian tiketing, meskipun nggak ada orangnya, tapi kan karena museum ini masih off ya, masih libur. Jadi selama pandemi setahun lebih ini museum ini benar-benar close, tutup. Dan ini ada tiket. Monggo Kak Tata dijelaskan berapa HTM untuk. Jadi untuk HTM dewasa itu mulai dari SMA ya sampai dengan kakek-kakek itu nanti Rp4.000 aja, nggak usah mahal-mahal. Sedangkan yang anak-anak itu dari PAUD sampai dengan SMP maaf itu Rp2.000 aja. Oke pemirsa, catat ya, Rp4.000 untuk dewasa, Rp2.000 dari PAUD sampai SMP. Apa enggak murmer? Ya toh, saya tanamkan ya sejak kemarin kita liputan di wisata sejarah. Nah kali ini kita liputan di wisata sejarah lagi. Jadi sejarah itu penting pemirsa. Apa nanti kalian nggak malu punya keturunan, punya anak cucu ya kan, ditanyai tentang sejarah Indonesia nggak bisa jawab apa-apa, apa kata dunia gitu loh ya. Makanya jangan melupakan sejarah lah. Sejarah itu penting pemirsa. Betul kata? Betul sekali. Oke, cakep. Boleh disut Mas, ini ada kita juga kata-kata ayo ke museum. Nah, oke, ini ternyata sudah ada. Untuk opennya, jadi nanti kalau museum udah mulai buka jam berapa Kak? Kita operasional jam 8 sampai dengan jam 2 itu untuk sehari-hari ya untuk weekday. Tapi kita kan kondisional ya. Fleksibel, Iya, oke. kita kadang juga ada kalau misalkan
dari Klaten atau dari mana Jogja. Iya dari Jogja atau dari Bandung baru datang jam 2, masa iya kita tolak kan nggak mungkin. Betul. Silakan kita masuk ke gedung A dulu. Jadi di Museum Ranggawarsita ini ada 4 gedung, A, B, C, D. Setiap gedung ada 2 lantai. Dan di Berarti pertama gedungnya kita ke A, B, gedung C, D? Ya, plus ruang koleksi emas. Ada koleksi emas juga? Iya dong, itu masterpiece-nya kita. Ini ada peta juga, pemirsa. Ya, itu peta Jawa Tengah. Administrasi Jawa Tengah dan peta budaya Jawa Tengah ya. Keren. Terus ini ada miniatur juga, pemirsa. Ini miniatur apa ini, Kak? Ini sebenarnya untuk pelengkap ya, ini Grand Maero Koco. Oh, oke. Kita besok bakal liputan di sini ya. Langsung sama Direktur Mario Koco karena ini beliau lagi sakit, makanya kita sempatkan dulu ke mana? Ranggawarsita. Iya, Bu Tita semoga cepat sembuh. Lah ini Mbak Kak Tata juga tahu ya, karena kemarin dari pihak Mario Koco sudah ngabari ke saya Mbak, Iya. kalau apa Bu Direktur lagi sakit, Iya. nanti kalau udah pulih baru saya diajak liputan. Oke, selamat datang di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Ini gedung A isinya tentang potensi alam dari Jawa Tengah. Jadi kita lewat sini dulu. Ini adalah benda-benda tambang yang ada di Jawa Tengah. Jadi Museum Ranggawarsita ini lebih ke museum edukasi ya. Jadi nggak cuma museum untuk sekedar Peninggalan piknik purbakala. atau purbakala aja, tapi di sini ada untuk perkenalan kepada anak-anak benda-benda tambang tuh di Jawa Tengah juga banyak. Boleh disebut Mas? Sambil Monggo. penjelasan Mbak. Iya. Jadi ini kan ada pasir silika, ada batu-batuan, bahkan ada minyak mentah, batu bara itu di Jawa Tengah juga punya tambangnya gitu. Kalau minyak mentah itu kan cepu, blok cepu ya. Iya. Batu Oke. bara juga dari cepu. Oke. Itu Mas batu baranya disebut Mas sebelah sini. Batu baranya sebelah sana. Enggak kelihatan sih. Itu batu bara ya pemirsa. Oke. Nah, kita ke salah satu masterpiece lagi, meteorit. Nih, jadi kalau dulu cuma lihat film atau lihat dari internet nih, dengan ke Museum Ranggawarsita bisa lihat langsung yang namanya meteorit atau benda luar angkasa. Ini bukan film yang dulu di Indosiar waktu saya kecil, Meteor Garden ini bukan? Bukan. Jadi ini bukan komikse ya. Ini meteorit, ini batu dari luar angkasa ya. Maaf. Itu Tom Hanks ya, beda ya. Oke. Saya masih inget loh ya kan. Film itu saya masih inget. Saya loh. jadi ketahuan umurnya ya. Kita Oke, di sini ada batuan mulia, jadi yang biasa untuk perhiasan, yang bling bling, yang suka Dari dengan sana, Mas, boleh saya perhiasan, kecebung biar kelihatan. itu bahan bakunya tuh kayak gini nih aslinya sebelum diolah, mereka adalah batuan solid seperti ini. Ini apa sih? Ini adalah apa ya? Nggak tahu. Serius kok bagus ya? Batu kuarsa. Jadi batu kuarsa itu nanti kalau diolah untuk jadi batu-batuan yang apa namanya? Ake cincin Ya. itu lah. Aku tahunya batu apung enggak? Di sana, loh, jangan salah. Tahunya itu. Nah, ini ada batu obsidian, terus itu juga ada batu kecubung. Nah, kalau cubung pasti Tahu, ya. tahu. Cubung Kecubung tahu. ini kayak gini. Ini yang apa? Ini Kayak obsidian. nama-nama ake-ake yang lagi viral dulu tuh apa? Blue Kafir. Kok Blue Kafir? Blue Sapphire. Blue Sapphire atau Sensitif nih ngomongin kafir. Blue Sapphire atau apa itu? Bukan ya? Nah, bukan. Kalau ini obsidian. Tak kira Blue Kafir. Bukan. Blue Sapphire. Nah, Ini ini kemana lagi nih? untuk edukasi benda-benda yang keluar ketika gunung meletus. Jadi untuk memperlihatkan material-material yang keluar dari perut bumi ketika erupsi gunung api. Oh, berarti itu ya larva, lahar. Lahar itu ya. Oke. Yo maklum tuh Mbak, udah lama enggak piknik. Ini Udah lama enggak piknik ke gunung makanya gara-gara dampak pandemi makanya jadi lupa ngomong aja sampai salah. Ini contoh batu-batuan. Jadi batu-batuan tuh nggak cuman yang cantik-cantik aja ya, tapi batu-batu seperti ini pun juga bermanfaat. Ini batu kali kah? Oh, bukan. Ini justru malah dari tepian pantai. Jadi ini jenis batu karang ya. Tapi kalau yang ini bisa disebut batu kali. Nah, makanya. Atau secara bahasa kerennya batu andesit kalau ini ya. Jadi ya dimanfaatkan dari zaman dulu Ya. untuk bikin candi, bikin arca, tuh kayaknya. Ya makanya aku langsung nyeplos.
Batu kali karena aku lihat ini gede kan, saya mainnya di kali, Oh, Bang. gitu. Iya, saya Biasa enggak. ciblon ya? Iya, saya enggak kayak itu loh, siapa yang mainnya di mana? Di pinggirin ya, kita dong mainnya di mall. Wah, sorry, saya anak sederhana, saya anak sederhana, jadi saya mainnya di kali aja. Saya nggak pernah ke mall itu. Iya. Kasihan ya nggak pernah Iya. ke mall ya. Biar nggak apa-apa, kasihan saya sederhana soalnya. Ini Nah, mana ini kalau kita ini- lewat gua hantu atau apa ini? Ini wahana baru di Museum Romo Warsito, jadi cukup beruntung ya karena lagi-lagi istimewa ini. Karena ini adalah video mapping yang baru dibikin pas awal banget pandemi. Jadi ini baru selesai pas awal pandemi. Ini saya skip buat nyalain dulu boleh nggak? Apanya? Nyalain. Oh, enggak apa-apa. Enggak usah di-skip, orang kita live kok. Enggak apa-apa. Boleh. Kalau nggak nyala nggak apa-apa sih, Kak. Oh sorry ya, ini nggak nyala. Iya, nggak apa-apa. Ini udah nyala tapi nggak tahu, nggak Iya. keresak. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu. Jadi ketawa. Ini kok ada tulisan kerangka-kerangka. Nah, ini kita masuk ke gedung B, teman-teman. Jadi di gedung B ini isinya tentang masa prasejarah. Jadi zaman dimana di dunia, di Jawa ya khususnya, itu belum ada manusia. Makanya yang ada di sini adalah fosil-fosil dari hewan. Tuh hewan-hewan purba seperti moluska, kepala buaya, kura-kura. Di sana tuh ada tanduk. Ini asli. Asli. Lulah ini pemirsa. Nih kalau yang sadar diri buaya darat lah, ini buaya darat nih. Itu bentuk kepalanya kayak Ini gitu. lah ya, ini bentuk apa ya? Moncongnya krokodil lah seperti ini. Jadi yang berasa buaya darat. saya enggak termasuk golongan buaya darat. Nah ini masterpiece kita juga ya yang cukup ikonik setiap ke Museum Romo Warsito biasanya banyak yang pengen foto di sini. Ini adalah stegodon atau gajah Trigonocephalus. Ini replika atau asli? Ini replika. Oh, replika ya, oke. Nah, jadi Tak kira asli. replika ini dibuat ukurannya adalah ukuran rata-rata dari gajah purba zaman dulu. Iya, ukuran rata-rata segini. Ini serius gajahnya segede ini sumpah. Iya. Woi, pemirsa, ya ini gajah atau dinosaurus ini? Gede sekali, ini sumpah ini. Ini dulu gajah purba segini gedenya. Iya. Terus sekarang kok dari tahun ke tahun jadi kecil kenapa tuh? Ya mereka berevolusi. Eh. Itu bisa dibandingkan ya. Jadi yang sebelah sini ini gajah Asia. Bentar Mbak, ini ada tanduk belum bisa tadi. Itu tanduk kerbau purba ya. Nah, tanduk kerbau purba, pemirsa itu. Oke, tanya kamu biasa ngapain Pak? Nah, ini di sini biar bisa membandingkan gajah Asia atau gajah zaman sekarang yang bisa kita lihat di kebun binatang itu tulangnya atau kerangkanya besar rata-ratanya itu segini. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini kita bisa melihat besar dari gajah purba. Lah iya ini lah kalau aku dimakan Pak pemirsa aja. Kalau ini nggak mungkin dimakan. Enggak, dia nggak doyan, dia nggak doyan. Dia makannya tumbuhan. Oke. Ini replika juga kan? Asli kalau ini. Oke pemirsa, catat ya. Saya kira replika, ternyata ini asli. Untung tadi nggak saya dok ini rubuh. Wah rubuh suruh ganti nanti saya. Wah. Nah, ini fosil dari gajah purba yang asli. Itu kepala gajah. Iya, kepala stegodonnya tuh segede ini. Ini bagian-bagiannya aja ya. Lah ya ini kok kepala apa batu ini? Bentuknya kayak Ya batu kan ya? sudah jadi fosil. Lah iya makanya. Iya, fosil itu kan sudah membatu, sudah tua, udah. Berarti memang bentuknya kayak batu ya kepalanya ya? Iya. Nah, ini gadingnya. Asli juga? Ini replika, Oh, tapi replika. kita punya asli di dalam. Ada? Storage, ada. Oke, nanti tapi kita- nggak bisa diakses karena kan Oh. orangnya kan pada libur. Oh iya. Lupa pakai libur. Gak apa-apa, yang penting kalau pemirsa ingin tahu yang asli langsung aja ya, jangan cuma nonton di layar HP atau di YouTube, langsung aja datang ke Museum Ronggo Warsito. Murmer loh pemirsa, cuma Rp2.000 buat anak-anak, Rp4.000 buat dewasa. Mana lagi toh wisata murah ya, ini ke Museum Ronggo Warsito. Oke, monggo Kak Tata. Mas Ogi dan teman-teman kan biasanya ngelihat benda-benda kayak gini kan cuma di buku pelajaran ya. Beli Mas. Nah, sekarang di sini tuh bisa lihat langsung yang namanya kapak genggam, terus apa namanya flag atau benda-benda peninggalan purba. Jadi manusia purba itu sudah mengetahui peralatan. Ini mata tombak. Loh, ini tak batunya. Peso? Nah, ini asli dari masa purba. Serius ini asli Iya, ini? Keren ya. asli. Bisa- Iya, manusia purba itu juga sudah bisa membuat arca. Wis, keren ya. Nih.
Arca dua muka. Berarti mukanya dua. Iya, itu kan dua. Sisi depan belakang. Iya. Oke, keren. Jadi peradaban mereka itu juga sudah berkembang. Loh, iya, Mereka udah kan pintar ada manik-manik juga. Iya. Loh, ini sudah ada sejak zaman purba kala. Nah, jadi nggak cuma anak zaman now aja yang mainan manik-manik, manusia purba juga udah. Iya, pemirsa kita sumpah tahu ngerti ra iki sing digo gelang, digo kalung lho pemirsa. Bener. Wih, keren yo. Nggak cuma cewek ya yang pakai. Makanya. Lah ini pemirsa, ini dia. Iya, ada tengkorak Homo sapien atau manusia modern. Iya. Jadi untuk membedakan antara manusia purba dan juga manusia modern, struktur tulangnya sudah berbeda. Oke. Bentuk tulangnya sama kayak kita kalau ini, Iya. jadi nggak maju ini. Homo sapien. Saya tuh ingetnya apalagi tuh Megalithicum, terus Meganthropus, terus apa lagi ya? Bener gak sih? Iya betul. Oh, Cuman ternyata kalau saya masih cerdas. Megalithicum itu kan batu besar ya, jadi di sini nggak ada. Ternyata saya masih cerdas pemirsa, itu pelajaran sejarah dan saya masih ingat. Ya terbukti lah kalau IQ saya emang tinggi. Bohongin aja pemirsa ya. Oke, Iya. siap. Nah ini Apalagi kita nih? sudah masuk ke masa Jawa Tengah klasik, di mana sudah mulai ada tulisan. Sudah ada kerajaan, sudah ada agama tentunya ya. Jadi di sini koleksi yang diperlihatkan itu adalah prasasti, arca, dan juga miniatur dari candi. Ini Prambanan, sebelah sana ada Candi Borobudur, nanti ada Candi Kalasan. Ya, apa namanya ini backgroundnya Candi Seri. Sudah sih kemarin saya liputan tapi baru di Gedong Songo. Oh, oke siap. Sudah Gedong Songo, tapi nanti nunggu dari pihak Pemprov ya kayaknya Pemprov, kita akan maju ke Pemprov untuk minta surat akses buat liputan di Candi Borobudur dan Prambanan. Ditunggu ya pemirsa, kapan kita akan ke sana soalnya ini tahu sendiri ya besok kita sudah puasa, jadi mungkin syuting kita atau liputan kita agak kita kurangi, nggak sepadet kayak kemarin. Kalau kemarin setiap hari saya syuting sama Mas Arif ini, serius nggak bohong saya. Berarti puasa ya besok ya? Pasti puasa dong, pasti puasa. Wah, berarti tetap semangat dong. Pasti puasa, cuman mungkin jam terbang kita agak kita kurangin karena kemarin kita sudah nggak tahu waktu. Kita liputan dari pagi, pulang malam liputan dari pagi, dan sekali liputan langsung dapat 5 destinasi. Wow, luar biasa. Langsung saya upload di hari itu juga. Oke, ini tadi yang saya sebutkan Candi Kalasan. Kalau yang tadi kan sempat dilihat ya Candi Prambanan, semua orang tuh sudah tahu ya bentuknya seperti apa. Itu adalah Candi Hindu. Untuk Candi Borobudur adalah Candi Buddha. Nah, di sini mungkin bisa diperlihatkan ya ke pemirsa. Buddha. Kalau ini adalah Candi Udah, Buddha. udah. Jadi Pinter banyak aku. yang sering Salah bingung. tafsir, Iya, karena dia bentuknya salah kan gedung, tinggi. salah gedung tuh Iya, apa sih? Salah resepsi, kayak ini. salah resepsi. Itu salah. Nah, sebelah kanan kiri juga nanti bisa dilihat ada arca-arca Hindu ya, asli ini. Ada Dewi Durga. Saya ketemu kemarin di Thailand. Iya. Saya ke Thailand ada ketemu. Ini arca-arca orang Hindu sampai sekarang juga masih memujanya ya. Jadi ada itu apa namanya Agastya. Candi Kalasan gimana ini Kak? Candi Kalasan itu masih dekat sama Candi Prambanan. Oh berarti area-area ya? Iya. Oke, siap. Besok kita bakal ekspos ke sana. Nah, ini cukup menarik juga. Ini adalah replika dari kapal Samudra Raksa. Pernah dengar kapal Samudra Raksa? Ini yang dipakai sama mata satu itu siapa? Mas Arif namanya? Bukan. Yang Mas Arif namanya? Bajak laut itu siapa namanya? Jack Sparrow. Jack Sparrow. Namanya kan matanya Sparrow, Jack Sparrow bukan ya? Bukan. Saya tadi lihat ini langsung otak saya traveling tek Jack Sparrow. Jack Sparrow belum lahir waktu kapal ini dijajah ya. Jadi kapal ini tidak menggunakan paku ya. Jadi ini apa namanya? Real. Kapal yang dulu digunakan untuk berdagang rempah-rempah. Laksamana Cengho. Bukan. Jadi kapal ini sudah ada di reliefnya Candi Borobudur. Nah tadi kalau tim Mas Ogi mau ke Candi Borobudur kan, nanti pemirsa bisa perhatikan. Coba nanti ya Mas Ogi inget apa enggak? Ya, Di pasti salah inget, satu Pak. relief Candi Borobudur itu ada bagian kapal Samudra Raksa. Dan di sana juga sekarang sudah ada museumnya. Nanti bisa dikunjungi juga. Museum Samudra Raksa. Untuk lebih detailnya. Berarti ini mungkin kalau Kak Tata seusia saya berarti tahu lah ya film kartun yang pakai apa namanya itu apa sih Kak ini Kak alat buat merokok itu apa? Cerutu. Cerutu. Ya Popeye the Sailor Man. Kirain mau bilang One Piece. Berarti kita nggak segenerasi ya pemirsa. Masa Popeye mungkin dong. Nah, ini apa namanya? Sal, kita masuk Benar ke benar sih ini ke gedung C ya. Tapi sebelum masuk ke gedung C ini
bisa dilihat akulturasi ya. Jadi tadi kan kita Hindu Buddha. Nah sekarang kita mau masuk IC itu gedung Islam. Bali. Ini berbahasa Hindu. Mirip Bener. Bali. Bener Enggak, kan? ini kan- Kudus. Oh malah Kudus. Ini mirip Menara Kudus ya. Jadi ini percampuran antara Islam dengan Hindu. Nah, bentuknya kan seperti candi yang mirip ya kayak di Bali. Bener loh, ya. aku loh belanja. Aku mau main ngomong Bali loh. Ini Hindu Nggak usah ternyata jauh-jauh. ada kawin silangnya juga Iya, loh. nggak makanya. jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Jadi Iya. di Kudus gitu kan. Nah di atasnya itu ada kaligrafinya untuk menegaskan bahwa ini bukan pintu candi tapi pintu masjid. Oh. Ya. Tuh. Yang di Sunan Muria atau Sunan apa itu? Ya kompleksnya. Dibuatnya oleh Sunan Muria. Nah ini sudah masuk ke koleksi Islam. Ada 2 masjid kuno di Jawa Tengah. Masjid pertama itu Masjid Agung Demak, kemudian Masjid Menara Kudus. Oke. Ini Masjid Agung Demak. Ya, Masjid Agung Demak itu khas ya, dia Islam Jawa. Ya, dari sini Mas, Bangunannya. biar kelihatan, biar saya jelaskan beliau ini siapa. Nah, zaman dulu itu kalau membangun masjid belum pakai kubah. Ya. Ya kalau orang Jawa itu membuat masjid itu menggunakan seperti ini. Ya. Atap tumpang 3. Terus atasnya menggunakan mustoko. Di sini ada Mustoko. contoh mustokonya nih. Ini mustoko masjid. Pemirsa masih ingat ya, kemarin di konten saya sebelumnya membahas Gua Kreo. Itulah Wali beliau. Songo nyambung. Ya, itulah beliau yang kemarin di Gua Kreo membahas kayu-kayu yang akan dibawa ke Demak. Itulah beliau Sunan Kalijaga. Seperti itu ya pemirsa, masih ada di konten saya sebelumnya. Sejarah Oke. itu nyambung, jadi Iya. memang seru kalau untuk Iya. dipelajari. Nah, itu tadi Mustafa ya. Sekarang ini masjid ornamen Masjid Mantingan. Jadi di Jepara itu ada namanya Masjid Mantingan. Nah ini ada ornamen masjid, tapi bentuknya kok kayak gini, Relief relief. Makanya. Loh, relief itu padahal apa? Biasanya lihat di mana? di candi. Nah, padahal kalau Muslim boleh nggak menggambar manusia, hewan gitu? Enggak boleh. Nggak boleh. Nah, itulah istimewanya penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Jawa Tengah pada kala itu. Jadi Islam datang dengan damai, tidak serta-merta langsung ini Semena-mena. loh kayak Ya, gini, ya. enggak. Tapi dia tetap menghargai, karena dulu Islam masih minoritas ya. Jadi Betul. dulu memang sudah ada Hindu Buddha dulu di Jawa Tengah. Ya. Kemudian Islam masuk. Jadi mereka dalam mendirikan bangunan dan juga menyebarkan agamanya itu mereka dengan cara yang pelan-pelan tapi pasti. Astagfirullahaladzim. Iya. Kaget saya untung nggak kepleset. Maaf. Ya nggak apa-apa. Untung saya nggak kepleset. Ini air dari mana ya? Ya makanya. Saya ke situ nggak tahu kenapa saya sumpah nggak bohong. Saya dari tadi tanya masnya. Iya. Saya dari tadi berdiri di belakang Mas Arif, tapi tiba-tiba ada panggilan suruh kesini. Iya, Ya, padahal akhirnya tahu saya kan tanya, kenapa tiba-tiba ada. Tanya Mas ya, di belakang saya. Tadi saya di belakang Mas Arif tiba-tiba kayak ada yang ngajak suruh jalan ke situ dan ternyata nggak jadi kepleset saya. Terima kasih ternyata. Oke, kemana? Nah, oke, kita lanjut melihat peninggalan Islam yang lain. Di sini nih ada wayang ya. Wayang. Seperti kita tahu dulu Sunan Kalijogo dan juga sunan-sunan yang lain itu melakukan apa namanya penyebaran agama itu kan dengan kesenian ya. Ya. Jadi seni wayang kulit atau lebih tepatnya itu disebut wayang sadat kalau yang seperti Ya. itu ya. Jadi wayang sadat atau wayang Islam. Wayang Islam. Gitu. Jadi wayang itu ada banyak, wayang kulit, wayang golek. Banyak Nah, sekali. wayang golek, wayang sadat, ada cepot juga itu. Iya, kalau cepat itu dari Jawa Barat, Iya. untuk wayang golek Jawa Barat ya. Nah ini gamelannya juga beda dengan gamelan yang wayang Jawa. Kalau wayang Jawa itu kan dia nggak pakai rebana. Betul. Dan juga untuk lambang ininya kan biasanya beda. Itu Naga, kerbau, ya itu kalau ini kerbau. kerbau. Gitu. Kita lanjut ke mana? Oke, kita sekarang masuk ke gedung C yang sebelah sini, isinya masa perjuangan pergerakan kemerdekaan. Oke. Jadi zaman apa namanya perang lah di sini ya. Jadi meriam asli ini ada tiga kita punya. Contoh meriam yang dulu digunakan saat berperang melawan penjajah. Ini ya. bukan artis kan? Bukan. Mariam Berlina. Oh, Oke pemirsa, tak kira tadi Mariam Berlina loh. Bukan.
Ini apa lagi? Ini ada apa namanya, diorama dari perangnya Jenderal Sudirman. Nah, Jensut. Jenderal Sudirman ada di sana, beliau sedang memimpin perang, padahal beliaunya sedang sakit gitu. Keren ya. Ya, jadi melalui diorama ini biasanya saya sebagai pemandu di museum itu akan bercerita atau akan mengkisahkan gimana perjuangannya Jenderal Sudirman kepada pemirsa. Kalau dibahas di sini nanti kontennya penuh nanti dengan cerita saya. Kita lanjut ya. Berarti Jenderal Sudirman kayak saya nih. Saya kan lagi sakit sekarang, tapi saya tetap totalitas untuk liputan biar kalian semua pemirsa penonton setia Ogi channel 091 tahu ya di mana saja sih yang sudah diliput sama Ogi channel 091 tentunya. Oke. Monggo Kak. Ini sekarang kita masuk ke pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Dioramanya seperti ini. Jadi ini memperlihatkan lokasi di mana dulu terjadinya pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Di mana ya? Tahu lah, orang kemarin sekali liputan di sana. Tugu Muda ya, pemirsa. Pas beliau di shoot itu ada sejarah Lawang Sewu. Kemarin kita sudah liputan juga di Lawang Sewu. Nah, itu dia Lawang Sewunya. Nah, jadi ini dulu adalah halamannya Lawang Sewu. Iya. Nah, terus itu apa dulu? Tugu Muda. Bukan, Tugu Muda itu belum ada pas itu. Itu berarti Mandala apa itu? Museum itu. Mandala Bakti kan sekarang. Kalau itu dulu apa? Itu apa? Ayo apa ayo? Enggak tahu. Dulu adalah kantor pengadilan milik Belanda yang diduduki oleh Jepang ya. Jadi dulu markas di situ. Yo lali. Kemarin Gereja udah dijelasin. sudah ada ya. Yo lali ya. Gerejanya sudah ada. Kemarin dijelasin sama pemandunya di Lawang Sewu lupa ya. Bener-bener itu kantor itunya Belanda, betul. Keren ya. Pemirsa harus datang ke Museum Ranggawarsita. Di sini ini pertempuran Palagan Ambarawa terkenal juga ya, apalagi buat pelajar yang materinya tentang perjuangan kemerdekaan itu pasti tahu pertempuran Palagan Ambarawa. Jadi di sini digambarkan gimana perangnya itu mereka itu bergerilya, ya. Jadi bergerilya untuk mencegat siapa ayo tahu nggak? Lah kemarin kan kita habis liputan di sana ya pemirsa. Masih ada kontennya itu baru berapa hari. Ya, tapi sudah lupa. Ya, kan wajar Kak. Saya setiap hari syuting, saya setiap hari liputan harus menghafal semua ini. Nanti konten-konten saya yang berikutnya ikut nge-play ya. Enggak, saya enggak alibi serius, saya bener. Nah, ini masih berhubungan dengan sejarah Kota Semarang yang tadi ya, yang apa namanya pertempuran 5 hari di Kota Semarang ya. Jadi ini adalah peristiwa penembakan Dokter Karyadi. Tahu dong Dokter Karyadi siapa? Tahu lah, itu rumah sakitnya ada. Ya, namanya akhirnya dijadikan nama rumah sakit terbesar di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, beliau itu dulu adalah kepala laboratorium Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat yang sekarang namanya diganti menjadi Rumah Sakit Dokter Karyadi. Tuh, nah beliau pada saat itu mendengar desas-desus. Katanya itu di atas reservoir Siranda, tahu nggak reservoirnya? Tahu itu toh yang mau kanan ke Gajah Mungkur, kiri ke arah kamar mayat itu toh. Ya toh? Ya pokoknya di Jalan Siranda ya, di sebelah kanan jalan. Kanan jalan. Ya, yang sebelah kalau sekarang itu sebelumnya Vinang House itu. Lah iya, Vinang House. Ya, itu adalah pusat air bersih ya Kota Semarang dulu di reservoir Siranda tulisannya. Nah, katanya diracun sama tentara Jepang. Nah, Dokter Karyadi bingung dong, maksudnya kalau sampai bener diracun otomatis nanti orang Semarang mati semua. Terus nyari formula. Nah, terus akhirnya beliau ingin mengecek apakah betul desas-desus tersebut, tapi sayang sekali belum sampai ke lokasi beliau sudah dihadang dan ditembak secara keji oleh tentara Jepang. Tuh, makanya hingga saat ini berita tentang desas-desus diracunnya reservoir Siranda itu belum bisa dibuktikan. Mungkin itu hanya hoax itu kalau sekarang. Bisa jadi itu hoax untuk atau mancing, propaganda untuk agar mancing, beliau dokter keluar. kesana, Betul. kepancing terus akhirnya ditembak. Betul sekali. Oke, ini di belakang ada foto presiden Nah, pertama. peristiwa proklamasi karena di sini adalah diorama dari detik-detik proklamasi di Semarang, disiarkan oleh RRI Studio Semarang. Oke, RRI Radio Republik Indonesia ya pemirsa. Oh, cerdas tuh aku kandani. Oh, bisa keliling Indonesia paham. Ya iya. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, di sini
masih ada diorama. Ini ada sekolahnya Kartini. Tahu dong ya ibu Tahu. kita Kartini. Tahu RA Kartini, Raden Betul. Ayu apa Raden Ajeng gitu, Raden Ya, Ayu. jadi sekolah ini adalah sekolah rakyat di mana dulu perempuan dan anak orang biasa bisa bersekolah. Karena kita tahu ya kalau dulu sekolah rakyat yang dibuat oleh Belanda itu hanya untuk laki-laki dan itu juga untuk anak bangsawan. Nah, terus anak orang biasa gimana dong? Jadi Nah, diasingkan dong. ya akhirnya RA Kartini itu yang menginisiasi untuk mendirikan sekolah. Menginspiratif. Menginspiratif. Dia memang keren. Iya, makanya saya bisa sekolah. Iya. Nah, kalau yang ini pemberontakan DITII, ini pergolakan ya masih ya, ini di daerah perbatasan Brebes. Jadi dulu kan Indonesia sudah merdeka ya, tapi kita masih ada pergolakan-pergolakan dengan pembelot atau tentara-tentara, oknum tentara maaf. Jadi mereka memang ingin mendirikan negara Islam. Betul. Jadi mereka tidak setuju dengan adanya republik. Nah, ini penangkapan anggota PKI. Oke, skip aja ya. Iya, skip aja. Oke. Tapi keren loh PKI loh. Iya, tapi terlalu sensitif. Iya. Sejarah Pak. Iya, Enggak betul. apa-apa. Kita kan bukan membahas bukan mengajari untuk anak-anak bangsa itu menjadi PKI, kita hanya menceritakan sejarah. Nah, yang istimewa lagi buat tim Ogi channel 091, ini kita ada lagi-lagi koleksi baru di sini. Masih fresh banget, belum diekspos karena memang kita belum buka pengunjung ya dari tahun lalu. Ini ada lukisan yang menceritakan tragedi pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi siapa aja, terus apa namanya, backgroundnya. Keren ya. Terus ini ada Jenderal Sudirman. Ya, juga keren ya. Tuh. Ini siapa yang melukiskan? Ini dari Pak Harpal. Ada itu pasti di sana. Pagi ya Allah. Karena memang museum ini sudah tutup selama Tuh, ada setahun. pertama tulisannya Mas di pojok kanan. Karya Pak Harpal. Oke, kita lanjut ke gedung D ya, yang terakhir ya. Sini. Oke. Sebelum ke gedung D, kita bisa melihat di sebelah sini ada audiovisual. Jadi biasanya bisa lihat film 3D. Ini untuk pelengkap ya. Jadi yang bosen nunggu antrian untuk keliling museum bisa sambil nonton film 3 dimensi. Gitu. Ini film apa? Biasanya sih macam-macam, ada Jurassic forum Park dokumenter, ada tentang apa namanya Dinosaurus. dinosaurus. Jurassic Oke, di gedung D isinya tentang kesenian dan kebudayaan di Jawa Tengah. Ada kesenian, seni musik, seni bangunan, seni ukir, baju adat, wayang. Banyak sekali. Ini bisa dijelaskan ke pemirsa Mbak, kenapa gamelannya beda sama yang tadi di kotak tadi, kayak sana kan kecil-kecil dan ini kok gongnya besar-besar Mbak? Nah, kalau yang ini gamelan Jawa, jadi beda. Ya, kalau Kalau tadi apa namanya, gamelan Islam itu memang dia digunakan untuk Mungil, lebih mungil. apa namanya, pelengkap. Jadi untuk sasarannya kan bukan untuk musiknya, yang Musik. ditonjolkan adalah cerita-ceritanya. Sedangkan kalau untuk Jawa atau gamelan Jawa itu memang dia mengagungkan musiknya. Jadi peralatannya pun yang digunakan juga lebih lengkap ya, kelihatan ya. Betul. Dan tadi apa gamelannya lebih mungil ya? Iya, lebih ukurannya unyu. lebih Ini- kecil. Ini standar lah, Iya. ini standar. Sebenarnya ada berbagai jenis ini ya, apa namanya, gamelan ya. Sebenarnya di lantai atas juga ada apa namanya, gamelan takurmatan. Jadi zaman dulu itu ada memang gamelan yang khusus untuk menyambut tamu penting kayak gitu. Terus ada yang memang untuk wayangan, ada yang untuk apa namanya, hiburan kayak gitu ada. Jadi beda-beda fungsinya. Ini boleh ditutup dah? Boleh khusus untuk ya, tapi Boleh kalau loh, ini untuk- tak coba ya. Ini ori dah? Ini asli. Asli ya? Iya pemirsa. Murni loh. Iya pemirsa. Asli loh. Hati-hati loh, nek bengi muni dhewe. lho. Wes lula 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 lula. Oke, ini ada pakaian adat ya. Ya. Sudah pernah dengar wayang potehi? Wayang potehi. Pernah? Ini toh? Iya, ini adalah wayang dari Cina ya. Iya. Jadi dikembangkan oleh apa namanya, orang-orang Tionghoa. Ini kayaknya kemarin waktu kita ke Sampokong ada ya, Pak pemirsa? Kayaknya ada ya.
di Sampokong ya. Dewa-dewanya itu. Iya, mungkin kayaknya ada di Sampokong, tapi kan udah di konten saya kemarin itu. Jadi Semarang sudah saya obok-obok kemarin. Siap. Iya, ini harus. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui orang ya. Jadi ini ada wayang samin juga. Wayang samin. Pernah dengar kata samin ya? Bukan minyak samin loh. Samin tuh ini. Samin. Ya, orang Samin itu adalah salah satu suku yang ada di Jawa Tengah, bagian Blora. Ya, daerah Blora perbatasan Cepu sana itu ada warga atau kelompok Samin. Dia juga punya kesenian. Jadi seni wayang seperti ini. Boleh ya ini ya. Ini wayang golek Samin. Tahu teman saya soalnya orang Blora dan dia Samin, bener. Samin itu saklek pemirsa kalau mau tahu. Jadi gini, filosofi kata Samin tuh gini. Misal nih, saya orang Samin. Kak Tata main ke rumah saya. Tak suguhi teh. Ya kan, tak suguhi teh hangat. Terus saya udah bilang, Kak Tata diminum tehnya. Ternyata tidak diminum. Lah besok lagi Kak Tata ke rumah saya enggak tak kasih teh. Ya itulah orang Samin. Kalau nggak percaya tanya sana sama orang Blora. Ya itu karena saya kemarin gitu. Dan saya kan nggak doyan air putih Kak Tata. Serius, saya nggak doyan air putih. Saya disuguhi sama teman saya orang Blora air putih. Nggak saya minum. Besok lagi saya kesana nggak disuguhi sama sekali. Ya karena Samin itu tadi. Dan dia nggak tanya kenapa nggak diminum. Harusnya kan gitu. Loh saya nggak doyan air putih kok disuguhin air putih. Waduh. Oke, nah ini wayang kulit ya. Jadi semua orang sudah tahu kalau yang wayang kayak gini tuh wayang kulit. Dan ciri khasnya wayang kulit itu ada gunungannya ya. Nah, ini untuk edukasi. Jadi tokoh dari Pandawa 5. Jadi ini tokohnya, tapi kalau yang terkenal di Indonesia itu Ki Mantep siapa Mbak? Sudarsono. Nah kita juga sebenarnya punya koleksi dari Ki Mantep Sudarsono berupa beskap dan juga sak pengadeknya. Cuman sepertinya kita nggak bisa sampai atas ya. Karena tutup kan? Iya. Iya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah edukasi dulu ke Ini pemirsa. juga yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Ini wayang loh. Kalau ini batik semua orang udah tahu ya batik ya, walaupun nggak ada habisnya ketika orang membahas batik. Iya. Yang di sini ini bukan batik tapi ini wayang. Ya, namanya wayang apa ya? Ini kemarin sudah saya ekspos di Museum Batik Pekalongan langsung dan ada di konten saya. Ya, makanya saya skip. Oke, karena udah terkenal pasti ya. Nah, ini wayang beber. Ini maksudnya batik tapi digambar wayang gitu. Ini bukan batik, ini wayang. Jadi zaman dulu sebelum adanya wayang kulit, wayang itu kayak gini. Cuman mungkin dulu warnanya belum semodern ini ya. Jadi dulu itu wayang beber itu disebut beber karena dia dibeber di kain. Jadi beber tuh dijembreng. Iya, bahasa Jawanya orang Dijembreng. Ya, jadi ceritanya digambarkan dalam seutas kain. Terus nanti dalangnya tinggal nunjuk-nunjuk ceritanya gitu. Nah, kalau wayang zaman dulu itu kan nunjuk-nunjuknya gini biasanya di depannya nih. Orang yang nonton di mana? Di belakang. Di belakang. Makanya zaman dulu itu warna tidak terlalu signifikan ya, maksudnya nggak terlalu mencolok kayak zaman sekarang. Kalau zaman dulu kalau ngelihat wayang itu dari balik layar. Iya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan kenapa kok bisa jadi kenal sindennya, kenal sama apalagi dalangnya, terus kelihatan ini ya karena memang sekarang kalau ngelihat wayang kan sudah dari depan. Iya, betul. Wayang beber ini dulu awalnya lah sebelum wayang kulit. Itu apa ada? Ada banyak keris di sebelah sana. Apa itu? Itu keris koleksi hibah. Mau gandreng ada nggak? Enggak ada. Gandreng ya, aku satu kali lagi gandreng bareng tau Andani ya. Jadi ini untuk memperlihatkan perbedaan keris-keris. Itu ada keris yang lajer. Keris lajer itu yang lurus, nggak ada lempeng, nggak ada lekuane. Nah kalau ada lengkungannya itu biasanya keris lok. Oh, ada lok pitu, lok telu. Lok wolu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ganjil. Lok itu songo. pasti ganjil. Iya. Lok songo. Ya lok tuh kalau dipanggil tuh lok mau kemana itu nduk salah. Lok itu salah pemirsa. Oke, ini kemana lagi kita pada guling-gulingnya apa ini? Ini guling itu untuk
persembahan ya. Jadi ini adalah pasren namanya ya. Jadi pasren ini untuk sesembahan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Oh. Tuh, jadi ini bukan tempat tidur, ini bukan singgasana atau apapun. Jadi ini adalah perantara. Jadi orang Jawa kuno zaman dulu itu percaya ketika Dewi Sri turun ke bumi itu kan harus disambut. Nah, kayak tadilah yang Mas Alfi bilang, kalau datang disuguhi kan seneng pasti. Nah, makanya orang Jawa zaman dulu itu di rumahnya akan menyediakan seperti ini karena mereka percaya ketika di rumahnya ada sesajian, ada terap-terapannya untuk Dewi Sri turun ke bumi itu, nanti harapannya kan Dewi Srinya jadi senang, udah disambut. Nah, nanti hasil panennya jadi meruah melimpah. Gitu. Kanan kirinya biasanya untuk lumbung, untuk menyimpan hasil panennya. Lah kok disambutnya sama guling ya, sama bantal ya? Ini tangganya aja, jadi untuk peribaratan. Oh gitu, tak kira disambut. Makanya kan Dewi Sri kan emang udah terkenal itu urusannya sama padi-padian ya, makanya kok sama bantal sama guling. Ini Berarti ini simbolik aja ya? Simbolis. Tapi kesesajiannya juga nggak dilihat. Oke, ini masih kebudayaan, jadi permainan ya. Ada seni musik, yang sebelah sana ada kuda lumping. Angklung ini pemirsa biar tahu. Angklung ya, jadi ini percampuran kebudayaan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi wayang golek Jawa Barat ya, kelihatan beda dengan Jawa Tengah wayang goleknya. Terus kalau yang ini berendung. Di Jawa Barat kayaknya juga ada berendung. Ini bukan jelangkung ya? Ya, kalau di Jawa Barat dikenal dengan nama jelangkung. Intinya sama, jadi permainan untuk berkomunikasi dengan roh atau arwah. Makanya dilengkapi dengan sesajian ya. Ada klepon, ada pisang kayak gitu. Jail langkung. Ya, ini ada mata uang asli juga. Jadi kita nggak cuman tentang wayang dan fosil-fosil, kita juga punya koleksi mata uang. Mulai dari uang kepeng, uang gobok, uang kertas, kita ada semuanya. Tuh. Ini Rp5 nih Indonesia ini? Indonesia. Oh. Kalau sudah rupiah itu sudah Indonesia. Rp1. Kalau yang dolar itu bukan Indonesia ya. Terus yang ini juga bukan Indonesia, ini Cina. Cina. Ya, kalau yang Cina. Ini juga digunakan oleh Cina karena zaman dulu Indonesia belum Indonesia ya, dulu Nusantara, kita semua tahu. Betul, Nusantara. Ya, Nusantara itu kan sudah jadi tempat perdagangan pusat lah ya, karena kita di Semenanjung Malaya itu kan jadi orang yang dari Afrika lewat ke kita mau ke Cina, orang Cina mau ke Afrika lewat ke kita. Transit. Kan jadi pedagang dari berbagai negara itu sempat numpang berhenti di Indonesia atau di Nusantara pada masa itu. Jadi uangnya yang digunakan pun juga macam-macam karena pada saat itu kan kita belum punya rupiah. Betul. Ya, jadi makanya banyaklah peninggalan mata uang di Nusantara Indonesia ini. Oke. Ini koleksi yang terakhir di Gedung D, jadi baju adat dan juga batik. Sebelah kanan itu ada jenis-jenis batik, mungkin kemarin belum ada. Oke, batik lagi Bang. Iya, batik tuh nggak ada habisnya ya kalau dibahas ya. Karena memang kalau pada dasarnya batik itu kan ada dua, batik pesisiran dan batik pedalaman. Betul. Tapi batik pedalaman juga sebenarnya ada yang ada warna-warnanya menarik juga ya kalau kita perhatikan. Jadi coraknya, motifnya. Iya, motifnya tuh menarik juga. Terus antara batik Surakarta dan Yogyakarta pun juga sudah beda signifikan ya. Jadi batik itu sangat menarik sekali, makanya kita juga punya banyak koleksi batik. Betul. Gitu. Ada batik Jogja, batik Solo, batik Pekalongan, beda-beda. Tapi nggak tahu kenapa museum batiknya malah ditaruh di Pekalongan. Iya makanya. Ada banyak sebenarnya. Oh, di Jogja ada. Di Solo lagi buat. Tapi kalau lagunya Slang kok bilangnya kota batik di Pekalongan. Jualan batik kayaknya di Pekalongan. Bukan Solo kan gitu. Iya. Makanya kok malah dipilihnya Pekalongan, aneh gitu. Batik itu di Nusantara banyak. Ada cerita lebih khusus ya yang belum kita semua tahu. Betul. Kenapa kok dipilih Pekalongan? Ini kita kemana lagi Kak? Oke, ruang emas dibuka nggak sih?
Oh nggak di bawah, berarti ini kita sudah terakhir Kak, sayang sekali, jadi kita nggak bisa lihat ruang koleksi Mas. Nggak apa-apa, berarti kita closing di sini aja. Mas Arif boleh dari sana Mas, biar kelihatan tulisan Gabang Semarang. Dari sana aja Mas. Kita closing di sini aja ya, Kak. Kak Tata. Oke, Kak Tata. Ya. Terima kasih ini sudah diizinkan ya pemirsa, sudah diperbolehkan liputan di Museum Ranggawarsita Kota Semarang, Jawa Tengah. Tentunya matur suwun banget buat Kak Tata, matur suwun banget buat manajemen atau pengelola museum juga, buat Pemkot ya dan Pemprov, matur suwun. Monggo Kak Tata, ada pesan yang mau disampaikan ke pemirsa, mungkin ajakan biar ayo wisata ke museum atau apa, monggo. Iya, baik. Terima kasih Mas Ogi sudah mau mampir ke Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Saya senang sekali. Saya pribadi dan juga teman-teman dari perwakilan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita tentu sedih ya, selama pandemi ini museum tidak bisa dikunjungi oleh masyarakat. Jadi kita hanya bisa berdoa pandemi ini segera berakhir agar museum juga bisa dibuka, agar kita bisa belajar bersama-sama lagi di museum ini dan mengenal banyak cerita-cerita kebudayaan, dan kita melihat benda-benda peninggalan sejarah yang teman-teman mungkin belum tahu. Dan juga di sini tuh sekarang sudah tidak seperti zaman dulu ya. Betul. Seperti zaman dulu tuh museum adalah tempat yang serem, Sakral. tempat yang kayak gitu ya. Sakral. Nah, sekarang mungkin ada persepsi lain dari Mas Betul. Ogi yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun tidak ke sini ya. Jadi ini loh Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sekarang tuh sudah berbeda. Jadi yang penasaran ayolah ke sini. Nggak ada salahnya, cuma 2.000 buat anak-anak dan juga 4.000 untuk dewasa. Kalian bisa muter-muter seharian dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Gitu. Mungkin ada masukan Mas dari di Mas Ogi Masukan untuk apa ya? membangun museum ini? Masukan lebih kalau misal nanti udah buka ya, udah mulai open lagi ya, gencar aja sih promo atau apa, jadi biar warga Semarang dan sekitarnya antusias berbondong-bondong untuk datang ke Museum Ranggawarsita ini. Iya, boleh promosi webnya museum mungkin Ya, biar monggo. diaksen ya. Nggak apa-apa, Jadi monggo. Museum Ranggawarsita itu selama pandemi setahun ini kita tidak off sepenuhnya. Jadi kita tetap berusaha berinovasi bagaimana caranya masyarakat tetap bisa mengakses informasi melalui eranggawarsita.id. Itu adalah website dari Museum Ranggawarsita, dan kita juga ada pameran bersama 20 museum itu dari seluruh Jawa Tengah dan juga Museum Nasional Jakarta. Bisa diakses di pameran bersama virtual.id. Oke, bisa diulang sekali lagi Kak, biar pemirsa lebih jelas untuk Baik. linknya. Untuk linknya bisa diakses melalui eranggawarsita.id atau di pameran bersama virtual.id. Tuh. Cukup jelas ya pemirsa. Oke pemirsa, kalau tadi pesan dari Kak Tata, kalau pesan dari saya, ayo wisata ke Semarang, ayo wisata ke museum, jangan pernah melupakan sejarah. Itu aja sih kalau dari saya. Oke pemirsa, saya tutup, saya akhiri penelusuran Ogi Channel 091 di Museum Ranggawarsita Semarang, Jawa Tengah ini. Tetap ya, salam hangat @ogilabalap 091. Ojo lali piknik ben pikiran ora panik, oke bosku.